Ramadan juga memiliki sifat selain sahrul siam, sahrul qiyam, juga sahrul khair, di mana bulan kita berderma gitu, berderma sebagai dermawan. Seiring berjalannya di bulan Ramadan ini ternyata kebutuhannya semakin meningkat, sehingga diperlukanlah usaha-usaha untuk bisa mengakomodir itu. Halo, Assalamualaikum Sobat Message. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga puasanya lancar ya, dan tidak kita sadari masih dikasih umur panjang untuk ketemu lagi di bulan suci Ramadan kali ini di tahun 2024. Dan seperti biasa, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tidak hanya berhubungan dengan kekuatan fisik saja ketika kita harus berpuasa di bulan Ramadan, tapi ternyata keuangan yang kadang-kadang membuat kita berpikir, wah bisa lebih hemat nih. Ternyata enggak, kalau kita nggak tahu tentang cara mengaturnya. Nah, hari ini dalam podcast Message kali ini kita sudah kehadiran dua narasumber tamu kita. Dan ini sejatinya berhubungan dengan sebuah program yang dilangsungkan khusus untuk mengedukasi Anda, yaitu program yang bertajuk Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2024 atau Gerak 2024. Yuk, saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama harus dari yang senior dulu. Nih, sisi sebelah kanan saya sudah ada saya manggilnya apa deh? Enaknya Mas Teguh aja ya. Assalamualaikum Mas Teguh. Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman dulu kita. Nggak pernah ketemu fisik loh kita. Ini kenapa harus disebut senior duluan ya? Ya, Padahal belum tentu loh ya usia. Wajah emang saya harus lebih tua kelihatannya ya, tapi looks-nya itu beda Mas Teguh. Terima kasih Mas Teguh waktunya. Ya. Dan tidak ketinggalan sudah hadir sini. Ini yang maco sendiri nih. Begitu saya ngeliat beliau, wah boleh nih, kayaknya hidup sehat banget nih. Mudah-mudahan kuat puasanya ya. Amin. Ada Kang Krisna. Assalamualaikum Kang Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa? Alhamdulillah. Salaman dulu deh kalau gitu. Ya. Ototnya loh. Oke, kita akan bahas tentang hal yang berhubungan dengan Ramadan, banyak pengeluaran. Nah, tapi ternyata harus berpikir juga untuk membuka sebuah peluang usaha. Nah, agar kita bisa berhari raya. Sedikit dong tentang tema kita. Gimana, Mas Teguh, komentarnya? hari raya mah nggak bergantung sama materi, bener nggak? Hari raya bergantung sama kesucian jiwa. Nah, ini agak salah persepsi sedikit nih. Jadi ngomongin tentang hari raya, kenapa sih harus dikaitkan sama uang? Kenapa sih harus dikaitkan sama makan-makan besar? Kenapa sih harus dikaitkan dengan apa ya, kemewahan atau bahkan mungkin pamer dan sebagainya gitu kan? Yang itu saya kira yang namanya Lebaran tuh lebih ke perasaan di hati kita setelah berpuasa 30 hari atau 29 hari yang kemudian kita kembali suci, itu Lebaran. Oke, Kang Tisa gimana tentang judulnya? Minta komentar sedikit sebelum kita gali lebih jauh tentang bahasan kali ini. Menurut saya Ramadan bulan yang penuh keberkahan, yang kemuliaan, yang insya Allah kita fokus untuk bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita. Itu mungkin yang saya top of mind saya ketika dengar kata Ramadan itu sih, Mas. Tapi setuju nggak kalau Ramadan itu banyak pengeluaran, Kang? Pastinya ya, karena ternyata seiring berjalannya waktu kita sering melihat ya bahwa ketika kita berpuasa di tengah hari, tapi ketika kita berbuka ternyata makanan kita jauh melimpah dibanding hari-hari biasa. Karena biasanya misalnya kita lihat di beberapa sudut di Jakarta banyak sekali food court yang menjual makanan-makanan kecil, dan itu ternyata banyak sekali yang memborong gitu. Sehingga akhirnya terlihat bahwa ternyata ketika puasa kapasitas makanannya malah lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Budgetingnya juga luar biasa. Betul, ya Kang Tisa. Gitu Mas. Setuju nggak Pak Teguh? Harusnya enggak. Kontra, harusnya enggak. Apa penyebabnya? Faktanya saya sendiri juga begitu, Pak Teguh. Iya, karena kebanyakan fokus sama sahur dan bukanya, terutama di bukanya. Betul. Saya setuju ketika banyak pengeluaran, tetapi pengeluarannya untuk alokasi infak, untuk alokasi berbagi. Momentum Ramadan adalah momentum di mana kita membayar zakat sekalian. Itu pengeluaran tambah besar, fine, berbagi sama sesama. Ramadan kali ini juga spesial di mana saudara-saudara kita di Palestina misalkan masih membutuhkan support. Tapi kalau buat buka, kita makan buka seberapa banyak sih, bener nggak? Dikit doang udah kenyang, apalagi udah umur 40-an ya, bener nggak? Jadi kita kadang-kadang yang kita fokusin banyakan mubazirnya juga akhirnya. Jadi memang ya
pengeluaran, tapi pengeluaran yang kayak gimana sih? Alokasikan buat bayar zakat nih. Kan perhitungan zakat itu setahun sekali. Yang zakat mal setahun sekali, di mana setahun sekali setahun hijriah. Kita paling ingat kan bulan hijriah Ramadan, bener nggak? Betul. Boleh sih bayar di bulan Safar, bulan Muharram juga boleh. Tapi kan momentum paling diingatnya ya, paling kerasa banget bahwa ini Ramadan ya, bahwa ini bulan hijriah yang setahun sekali ya Ramadan. Bener nggak? Jadi gunakan momentum ini untuk bayar zakat. Momentum ini karena Ramadan juga memiliki sifat selain Sahrul Siyam, Sahrul Qiyam, juga Sahrul Khair, di mana bulan kita berderma gitu, sebagai dermawan. Rasulullah juga kan adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, di saat tiap malam malaikat Jibril hadir kepada Rasulullah untuk ngajarin Al-Quran. Jadi kombinasinya kuat nih antara bulan puasa, bulan Quran, bulan Qiyamul Lail, juga bulan kita berdermawan, berbagi gitu, Mas. Walaupun semuanya tidak lepas dari penganggaran ke budgeting ya. Oh iya. Ya. Yuk kita berbagi emang nggak pakai anggaran, pakai dong. Dia. Iya. Makanya. Tadi kan saya pikir kalau pengeluarannya begitu banyak, apalagi mungkin yang punya anak-anak di rumah yang masih kecil-kecil ya, buka puasa aja takjilnya kepengen yang aneh-aneh ya Kang Tisna ya. Betul. Nah Kang Tisna kan mewakili Adira Finance Syariah nih, setidaknya kan lebih paham sedikit lah tentang apa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, walaupun ekspertisnya ada Mas Teguh di sini, financial planner kita. Apa yang mungkin bisa menjadi solusi Kang Tisna? Mungkin ada orang yang ngerasa kayaknya perlu peluang usaha nih selama bulan suci Ramadan kah misalnya, atau sebelum bulan suci Ramadan, sehingga budgetingnya itu bisa terkontrol dan dananya pun nggak kedodoran ketika masuk ke Ramadan. Nah, pandangannya Kang Tisna tentang hal ini bagaimana mengenai peluang usahanya? Oke, jadi saya melihat bahwa sebulan sebelum dan dalam selama Ramadan itu banyak sekali biasanya beberapa ibu-ibu rumah tangga khususnya ya, yang UMKM itu sudah mulai melakukan penawaran-penawaran, terutama kue-kue Lebaran. Ya, jadi usaha-usaha kue Lebaran, kemudian ada kuliner-kuliner yang lain, itu biasanya mulai berkembang seiring mulai Ramadan tiba gitu. Termasuk di beberapa tempat juga kelontongan itu ya, yang tadinya mungkin lapak kosong tiba-tiba ada yang kelontongan ya, jual aqua, jual gas, jual sembako dan lain-lain. Itu mungkin peluang-peluang yang melihat bahwa ternyata seiring berjalannya di bulan Ramadan ini ternyata kebutuhannya semakin meningkat, sehingga diperlukanlah usaha-usaha untuk bisa mengakomodir itu. Gitu Mas. Walaupun kayaknya itu seasonal ya. Betul. Musiman, tiba-tiba habis lepas maghrib hilang, ada lagi jelang maghrib gitu ya. Nah sebetulnya sah-sah aja nggak sih begitu, melihat karena peluang usahanya kan tidak langsung dilanjutkan secara apa ya, bahasa keren itu kontinuitasnya tuh panjang gitu loh. Momentum aja, gimana Kang Tisna? Menurut saya sih ini bisnis opportunity ya. Kita melihat mungkin ada beberapa orang melihat bahwa dalam Ramadan ini ada beberapa makanan ya yang mungkin tidak ada di Ramadan, tapi ada di Ramadan. Itu mungkin tidak ada selain Ramadan, akhirnya dibuatlah kolak dan lain-lain gitu ya. Tapi saya lihat kalau misalnya yang tadi kue-kue ya, cookies gitu ataupun roti seperti itu biasanya ada juga jangka panjangnya di luar dari Ramadan. Biasanya para UMKM juga meningkatkan terus distribusi usahanya untuk usaha-usaha kue kering dan lain-lain. Oke, berarti Kang Tisna berkenan nggak kalau untuk menyampaikan kepada Sobat Message kali ini apa kira-kira peluang usaha yang mungkin bisa dilakukan dari sudut pandangnya Kang Tisna ya? Ya, kalau dari saya melihat bahwa tadi ya lihat bahwa bisnis opportunity dalam Ramadan ini khususnya banyak sekali yang bisa dikembangkan usaha-usahanya, mulai dari yang tadi usaha roti, kue kering, kemudian ada wisata kuliner ya, Wiskul untuk iftar, untuk berbuka puasa saya lihat hampir di sudut Jakarta, terutama karena saya tinggal di Jakarta Timur dan kantor di Jakarta Selatan. Itu banget ya. Itu sangat merata sekali ya, hampir setiap titik itu pasti ada kerumunan para UMKM yang menyediakan makanan untuk berbuka. Dan itu menurut saya itu salah satu peluang usaha yang bisa dikembangkan. Bukan hanya bisa jadi ketika makanan itu ternyata menjadi favorit, bisa jadi tetap dijual setelah Badar Ramadan gitu. Kemudian ada yang tadi yang ketiga, saya lihat banyak sekali mulai lapak-lapak yang menjual sembako, menjual kebutuhan pokok dari masyarakat sekitar, di mana di situ tidak ada toko-toko, biasanya udah mulai
membuka lapak-lapak seperti itu sehingga kebutuhan masyarakat akan sembako yang semakin meningkat di Ramadan itu bisa terakomodir. Wah, ide bagus nih Pak Teguh. Kayaknya kita juga mesti melipir pelan-pelan ya. Nggak sempat tahun ini ya mungkin tahun depan insya Allah ya. Oke, terima kasih Kang Tisna. Ini Pak Teguh, saya coba menghubungkan ya. Kalau misalnya momentum Lebaran ini kan minuman dalam kemasan aja itu harganya bisa di-upgrade. Dari mulai yang bisa sekian, tiba-tiba jadi sekian. Setidaknya kita bicara masalah alokasi anggarannya nih. Kan cuannya juga banyak tuh Pak Teguh. Nah, jangan sampai ini cuma jadi badai sementara dari rupiah yang mengalir. Tapi kalau nggak dialokasikan kan percuma. Nah, bagaimana kira-kira para pelaku UMKM ini bisa memaksimalkan alokasi anggarannya, cuannya kah, agar ini betul-betul jadi peluang usaha yang menjanjikan dan mereka bisa lebaran gitu. Baik, sebelum bicara tentang anggaran, saya ingin komentarin sedikit dari Kang Tisna tadi berkaitan sama momentum untuk berbisnis. Memang banyak sektor yang momentumnya di bulan Ramadan, ya, termasuk baju, termasuk makanan, termasuk kita ngasih kan ada hadis yang bilangnya tahadu tahabu, saling memberilah, saling ngasih hadiah lah, maka kalian akan saling mencintai. Nah ini momentum juga kita bagi-bagi hampers segala macam ya. Nah ini memang ada momentum-momentum, bahkan ada beberapa yang untuk rewarding untuk ke anak-anak tadi Mas Derin menyebutkannya. Ya kita nge-reward anak-anak kita lah ketika dia sukses untuk berpuasa, sukses untuk misalkan ngatamin Al-Quran, sukses untuk ngafalin surat-surat pendek misalkan gitu. Kan momentum Ramadan memang momentum di mana kita mendidik keluarga kita juga ya kan? Nah, itu memang ada momentum bisnis, momentum di mana bisnis memang maju banget. Bahkan beberapa produsen pakaian misalkan ya kan, penjualan 1 bulan itu sama dengan atau lebih tinggi daripada, atau katakan 2 bulan lah ya, dari menjelang Ramadan sampai setelah Ramadan penjualannya lebih tinggi dibandingkan 10 bulan yang lain. Nah itu kan memang momentum nih, dimana momentum ini memang lagi cuan-cuannya. Malah kalau kita ngobrol-ngobrol dengan pengusaha pakaian misalkan gitu ya, atau baju-baju muslim atau baju-baju termasuk baju-baju batik dan sebagainya, kalau boleh lebarannya diundur aja terus. Jadi lebaran aja terus gitu kan. Jadi makin panjang nih siklus panennya tuh panjang gitu kan teman-teman. Nah sehingga dengan momentum ini kita harus cerdas ini sebagai seorang yang memang memiliki usaha, misalkan tadi bahasanya kan tentang alokasi usaha. Kalau emang siklus usaha kita dengan momentum di 1 bulan atau 2 bulan ini menjelang Ramadan sama sudah Ramadan emang lagi peak-peaknya, lagi naik-naiknya, lagi sunrise-nya katakan gitu, kita tetap harus produksi di 10 bulan lainnya atau 11-10 bulan yang lainnya. Artinya ada modal yang harus berputar terus. Betul. Ya nggak? Boleh loh rewarding buat diri kita sendiri, self rewarding buat anak-anak kita, terus kita berbagi, yuk kita bikin anggaran. Aman nggak modal kerja kita untuk tetap berproduksi, untuk tetap muter nih 11 atau 10 bulan ke depan, sehingga pada saat Ramadan kita nggak kehabisan stok barang gara-gara kita nggak punya capital yang cukup, nggak punya modal yang cukup. Kadang-kadang kan kita butuh stok nih. Ya, jangankan ini beli makanan aja, tepungnya kalau kita nggak ready juga nggak punya modal nggak bisa ini, berasnya, terus apa dagingnya segala macam. Nah ini kan dan selalu kita akan mendapatkan atau menerima berita inflasi naik pada saat-saat Ramadan, karena demand-nya akan tinggi, benar nggak? Dimana supply-nya orang jadi nahan dulu, ntar ada kalau Lebaran dikeluarin atau puasa dikeluarin gitu kan. Nah ini kan perlu alokasi, sehingga yuk kita alokasikan dari profit yang ada atau potensial profit yang ada, kita mau digunakannya untuk apa aja. Yang paling utama kalau memang kita adalah pendapatan utamanya itu dari bisnis, maka pastikan bisnis Anda going concern-nya jalan nih setahun ke depan. Jadi punya alokasi dari panen di sebulan 2 bulan ini untuk alokasi supaya tetap bisnisnya hidup sampai 12 bulan ke depan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kewajiban bayar zakatnya dialokasiin juga. Iya dong. Dengan perhitungan kan sekarang udah banyak sekali kita buka di YouTube lah, internet lah, segala macam metode perhitungan zakat perdagangan atau zakat usaha udah keluar semua tuh lengkap. Tinggal kita hitung misalkan dari omzet yang ada, dari cash yang kita punya, ditambah piutang lancar kita dikurangi dengan utang kali 2,5% hasilnya. Nah ini kan kita alokasikan sampai kita pengen bisnisnya berkah tapi kita nggak bayar zakat, itu kan anomali jadi benar nggak? Karena rezeki itu dari yang maha pemberi rezeki kok. Terus kewajiban kita nggak kita tunain gitu kan anomali dong ya kan. Alokasi untuk zakat kita harus alokasiin. Kemudian alokasi untuk keluarga.
ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tahunan. Sekolah anak ada bayar uang tahunan anak. Nah, apalagi momentum sekarang sebentar lagi masuk ke Juni, Mei lah udah mulai harus bayar. Saat orang tua pusing tuh ya. Beberapa sekolah malah kalau pindah level nih dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA gitu ya, atau dari SMA ke kuliah harus, terutama yang SD, SMP, SMA nih harus mulai daftar di bulan Desember tuh. Betul. Ya, udah mulai bayar-bayar di Mereka udah bulan-bulan kayak Februari, Maret, April udah mulai bayar-bayar nih, memustahilkan setuju. booking seat kita di sekolah tersebut anak kita gitu. Nah, sehingga ya alokasikan pengeluaran-pengeluaran tahunan. Jangan lupa STNK juga dialokasiin. Bayar STNK, bayar pajak, bayar apalagi yang sifatnya tahunan. Dan juga kalau memang Anda mau mudik, alokasiin juga buat mudiknya nih. Ya kan. Nah, ini pengeluaran-pengeluaran tahunan. Habis itu baru bicara tentang ya udah self reward buat kita misalkan untuk mau investasi ke depan, mau apa kayak, tapi semaksimal mungkin tetap kondisi yang sehat gitu ya. Nah, memang alokasi itu mulai dari going concern dari bisnisnya, kemudian bayar zakatnya jangan lupa, pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tahunan, ya kan. Kemudian kebutuhan investasi kita, baru misalkan lifestyle kita lah. Misalkan saatnya mungkin harus ganti apa gadgetnya itu ya, terus harus ganti kendaraannya atau harus ganti apa, tapi harus yang dalam kondisi sehat. Yang ini udah beres dulu nih. Jangan dari belakang nih, jangan dari kanan, meskipun kita ngomongin syariah, bener nggak? Jangan ngomongin dari kanan, jangan ngomongin yang lifestyle-nya duluan. Sementara untuk going concern bisnisnya malah nggak dipikirin. Nah, ini yang kebalikan. Jadi going concern bisnis, kewajiban bayar zakat dan lain sebagainya kita alokasiin sehingga hidupnya juga nyaman. Amin, mudah-mudahan sih ya. Nah, ini kan gini Kang Tisna, saya mencermati statementnya Pak Teguh ini sebagai sebuah hasil foto yang utuh ya. Tapi kan kalau foto itu dihancurkan jadi puzzle kecil-kecil kan repot juga. Nah, puzzle-nya kita ambil satu nih. Saya mau lempar puzzle-nya ke Kang Tisna. Kang Tisna, semua itu butuh modal. Dari apa yang disampaikan Pak Teguh itu adalah hasil dari semua modal yang udah bisa di-create, bisa diolah, dialokasikan. Kira-kira dari pandangan Kang Tisna sendiri, apa yang mesti dilakukan untuk bisa memperkuat modal aset dari para pengusaha? Ya taruhlah skupnya UMKM atau UKM gitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Usulan seperti apa yang bisa dibuat sebagai sebuah pembelajaran diri sehingga nanti akan berujung ke statementnya Pak Teguh tadi? Ya, jadi saya lihat Mas, kita melihat dari sisi tadi kebutuhan dari, karena kita misalnya pingin ada business opportunity, kemudian kita pingin berbisnis, kita kan ada beberapa hal yang dibutuhkan ya, mulai dari asetnya, modalnya gitu ya. Kita dalam Adira Finance Syariah sendiri kita menyediakan beberapa pembiayaan ya di luar dari, bukan hanya otomotif tapi juga non otomotif, di mana di situ kita misalnya ya ada ibu-ibu datang UMKM pingin buat tadi ya kue kering yang biasa dikukis ya, yang biasa dijual. Nah, alatnya mulai dari ovennya, microwave-nya, freezer buat nyimpen bahan-bahannya dan lain-lainnya, itu bisa melalui pembiayaan syariah. Ya, jadi bisa kita biayai untuk modal usaha dari UMKM ini. Bukan hanya itu, mungkin misalnya kita mau berbisnis, saya pingin kelontongan yang bisa distribusi ke rumah-rumah. Nah, di situ kita siapkan sepeda motor roda 3 misalnya. Itu juga bisa kita biayai dengan melalui pembiayaan Adira Syariah. Jadi beberapa modal usaha mulai dari motor atau bahkan mobil ya, untuk misalnya usaha untuk kirim barang atau misalnya antar jemput gitu ya. Itu bisa kita biayai dengan pembiayaan syariah. Jadi kita memberikan kemudahan ke para UMKM supaya ketika memiliki mimpi ya, karena udah punya bisnis opportunity, kemudian melakukan bisnis tapi masih punya handicap ya, kendala bagaimana cara mengembangkan bisnis atau memulai bisnis, bisa kita bantu dengan pembiayaan syariah. Tapi bicara masalah how to-nya gimana Kak Tisna? Kan orang cuma tahu, oh iya saya dibantu sama Adira Finance Syariah nih misalnya gitu ya Pak Teguh ya. Tapi banyak orang yang aduh administratif saya nggak cukup, atau mungkin terkendala dengan ini, tadi Kang Tisna bilang handicapnya terlalu tinggi. Boleh nggak pelan-pelan kita pilah-pilah nih untuk para pelaku bisnis yang ibu rumah tangga, yang masih rumahan, mereka ngerasa kok momentum Ramadan ini begitu menjanjikan ya secara keuangan. Nah, kita tetap mengkerucut ke statementnya Pak Teguh tadi yang udah punya usaha besar ya. Nah, sementara itu kalau kita lihat kan ibu-ibu rumah tangga bilang, udahlah begini aja lah, yang penting udah cukup buat makan sehari-hari. Salah kalau menurut saya, karena opportunity-nya tuh ada.
linknya juga ada. Dalam hal ini Kang Krisna wakil Adira. Tapi mereka untuk kesana kan terkendala banyak hal. Pertama edukasi, literasi, informasinya. Boleh nggak di podcast kali ini Kang Krisna berkenan menyampaikan step by stepnya agar segala bentuk handicap yang mungkin dialami oleh para pelaku UMKM ibu rumah tangga itu bisa pelan-pelan lah terbuka jalannya untuk menuju ke lebarannya itu dalam tanda petik ya. Nah gimana Kang Krisna? Oke, jadi saat ini kita di Adira Finance Syariah ada 42 kantor cabang unit syariah dan juga ada 58 perwakilan. Jadi kita ada 100 outlet nationwide ya secara nasional. Jadi para UMKM, para ibu rumah tangga yang ingin berbisnis bisa datang ke kantor Adira Finance Syariah di masing-masing kota ya. Mulai misalnya di Jakarta ada di Tebet, Ciputat, Bekasi, kemudian ada di Serang. Kemudian nanti melihat kebutuhannya apa sih? Oh misalnya saya kebutuhannya ternyata saya ingin bikin kue, saya butuh alat untuk membuat kuenya. Nah, nanti kita akan langsung sambungkan ke merchant kita, partner kita yang menyediakan barang itu. Sehingga nanti si ibu bisa memilih barangnya yang mana, kemudian kita akan melakukan transaksi dengan akad murabahah. Seperti itu. Atau misalnya tadi si bapaknya pingin antar-antar barang misalnya, antar-antar galon atau misalnya gas ya, nah, itu bisa pakai sepeda motor roda 3. Nanti bisa ke kantor Adira, nanti kita akan langsung sambungkan dengan dealer-dealer yang menyediakan sepeda motor yang roda 3. Sehingga nanti setelah cocok dan lain-lain akan mulai kita proses akuisisi di situ sampai melakukan akad murabahah. Gitu. Itu konsepnya gimana? By program kah dengan gimmick atau lepasan? Biasanya untuk yang hari-hari biasa kita lepasan aja. Tapi kalau misalnya di Ramadan itu kita ada beberapa program yang bisa kita tawarkan ke boleh masyarakat. di-spill. Gimana Kang Krisna, apa programnya? Jadi di bulan Ramadan khusus ini kita ada beberapa program ya. Programnya yang pertama adalah di produk tadi, elektronik furniture gadget, termasuk di dalamnya ada freezer, ya, ada kulkas dan lain-lain. Di situ kita di Ramadan itu ada special pricing, jadi margin dan biaya administrasinya kita spesial, itu jauh lebih murah dibanding hari-hari biasa. Kemudian yang kedua di produk dana tunai syariah, ya ini sih kita sampaikan, kita juga di situ kita ada tambahan hadiah Adira Point. Jadi Adira Point ini bisa ditukarkan atau bisa untuk menambahkan pembayaran angsuran dari nasabah. Jadi beberapa hal itu yang kita masukkan ke medsosnya Adira Finance Syariah juga. Beberapa benefit di bulan Ramadan ini ketika nasabah melakukan proses untuk pembiayaan. Dan ini berlaku untuk nasabah di seluruh Indonesia? Betul, tanpa terkecuali? Tanpa terkecuali. Jadi syarat administratif yang harus disiapkan oleh calon nasabah apa? Untuk mandatorinya KTP dan KK aja. Secara mandatorinya? Secara mandatori. Oke, butuh proses berapa lama waktunya Kang Krisna? Untuk Sebenarnya tidak lebih dari 2 hari. Tidak lebih dari hari ketika kelengkapannya udah komplit, ya kita akan langsung proses di masing-masing KCOS. Oh, ini berlaku untuk semuanya ya? Betul. Yang mungkin masih memulai, yang terkendala modal, terkendala apa lagi? Biasanya apa sih kendalanya kalau para pelaku UMKM? Biasanya yang pertama tadi ya perlengkapan usahanya. Ya, jadi bisa barangnya. Ya, misalnya saya ingin bikin roti, berarti alat pembuat rotinya atau ovennya atau bahkan microwave-nya untuk menghangatkannya, itu nanti bisa kita sediakan dengan produk kita. Atau ternyata saya butuh untuk uangnya, untuk usaha, untuk modalnya. Oh, itu bisa juga. Bisa. Jadi kita ada produk namanya Amanah Adira Multidana Syariah, di mana di situ kita bisa memberikan pembiayaan melalui produk itu. Wah, lengkap dong berarti ya. Paling tidak kalau untuk ada Jakarta, datang ke berapa titik? Boleh sebut? Kita ada saat ini ada di Tebet, kemudian ada di Ciputat, ada di Bekasi dan Bogor dan Serang, ada di 6 titik. Wah, untuk area Jabodetabek. Jabodetabek ada 6 titik. Ya. Baik. Pak Teguh mau titik mana cobanya? Pekalongan kan? Pekalongan ada nggak? Pekalongan saat ini belum ada. Belum Kita ada. di Jawa Tengah baru ada di Jogja, Solo, Semarang dan Tegal. Tapi karena beliau di Tebet sekarang mendingan ke Tebet aja. Tebet aja dekat. Oke, gimana Pak Teguh singkat komentarnya tentang statement yang disampaikan Kang Krisna? Ketika usaha kita kemudian menggunakan pembiayaan, maka jangan lupa ketika ada keuntungan harus ada yang dialokasikan untuk membayar cicilannya. Setuju. Ya, betul. Ya. Itu satu. Yang kedua, sebelum Anda mengajukan pembiayaan, pastikan atau Anda harus memantaskan diri memang Anda berhak mendapatkan pembiayaan. Sehingga waktu 2 hari itu Anda pasti di-approve. Yes. Kan nggak asik tuh udah nyiapin segala macam, udah datang ke kantor Adira, ternyata memang kita punya
track record yang nggak baik. Misalkan Ini gitu. mindfulness banget loh penjelasannya. Iya, iya. kok? Iya benar iya, enggak. Kan harus mantul sendiri dulu gitu loh. Iya dong. Ketika kita malah sendiri kita emang punya karakter yang baik, punya usaha yang memang kira-kira payment capacity apa sih, kemampuan kita untuk bayar yang baik gitu kan. Baru kita ini. Begitu usahanya dikasih pembiayaan, baik itu untuk beli frozen freezer gitu kan. Karena kan frozen food juga bisnis yang menjanjikan juga bener nggak? Yang gede itu kan makin banyak kita bisa nyimpan barang. Tapi jangan lupa begitu ada untung jangan langsung dipakai buat lifestyle dulu nih. Alokasikan buat nyicil. Oh iya Ya, bukan sisa itu ya yang sering kita bahas ya. Sisihkan, jangan sisain gitu kan. Yang berikutnya adalah ketika Anda punya usaha dan ada syarat dengan alat itu memiliki penyusutan, memiliki usianya. Ya, misalkan alat ini kira-kira memproduksi yang baik cuma 3 tahun nih. Setelah itu mungkin teknologinya udah baru gitu kan, kapasitinya udah nggak muat lagi. Maka sisihkan dari pendapatan Anda itu juga untuk upgrading alat-alat itu. Gitu. Nah, untuk awal-awal pembiayaan. Siapa tahu nanti kita bisa upgrade tapi tetap aja butuh pembiayaan, tapi at least kita ada uang muka yang bisa lebih besar sehingga pembayaran angsurannya juga lebih ringan buat bisnis kita. Sehingga bisnis itu bisa membiayai dirinya sendiri gitu. Jangan ngambil untuk membayar angsuran itu dibiayai dengan pendapatan lain. Misalkan kita punya usaha tapi juga punya kerja kantoran misalkan gitu kan. Nah, untuk angsuran kalau emang bisa dari bisnisnya itu indah sekali. Jangan dari gaji angsurannya, gaji angsurannya jangan dari gaji. Jangan manajemen belaci lah ya istilahnya gitu ya, kanan kiri. Nah, meskipun nggak apa-apa untuk awal-awal, penting kita emang eligible untuk itu. Tapi yang sehat banget adalah ketika bisnisnya bisa membayar dirinya sendiri. Itulah yang sering disebut-sebut oleh motivator itu. Uang itu bekerja sendiri, benar nggak? Tapi itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan untuk kita bisa mengalokasikan yang tadi itu. Angsuran yang sehat adalah yang apabila total angsuran semua pembiayaan yang Anda ambil, pembiayaan yang Anda ambil itu maksimal 35% dari pendapatan Anda. Kita menegaskan untungnya kepada si pembeli, kepada nasabah. Dari perusahaan pembiayaan. Tapi kalau di pembiayaan syariah kita akadnya satu tapi produknya banyak. Ya.